Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babun fi qatlil auzagh, tentang membunuh cecak. Hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazagh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk membunuh cecak. Wasammahu fuwaisikon, dan menamainya fasik yang kecil fasik. Fasik itu jahat, fasik itu berbahaya. Jadi di sini disebutkan karena cecak itu berbahaya, berarti sebagaimana biasa ada dua aliran fikih yang tekstual. Pokoknya kalau ketemu cecak udah gue payahannya kumpulkeun bisa leuwih loba pahalana. Itu nu aya dina film si Upin Ipin. Atau yang kedua yang aliran kontekstual, jadi tentu cecak yang harus dibunuh itu cecak yang memang fuwaisikon, cecak yang membahayakan kepada makanan kita, minuman ataupun yang lainnya. Kalau cecak yang tidak membahayakannya antep gitu. Karena tidak mustahil disebutkan oleh para ulama cecak itu al-hasyarat al-mu'diyat, hewan melata yang membawa penyakit dan sebagainya ya. Jadi boleh dibunuh. Imam Muslim sendiri dalam Sahih Muslimnya istihbab, dianjurkan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala wazaghatan fi awali darbah, siapa yang membunuh cecak di pukulan yang pertama atau sekali pukul, falahu kadza wa kadza hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan segini dan segini. Wa man qatalaha fid darbatis tsaniyah, siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, jadi perlu dua kali pukulan, falahu kadza wa kadza hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikannya segini dan segitu, lidun laula, tapi lebih rendah daripada yang pertama. Wa in qatalaha fi darbati tsalitsah, dan jika dia membunuhnya pada pukulan yang ketiga, falahu kadza wa kadza hasanah, dia akan memperoleh kebaikan atau pahala sekian dan sekian, lidun tsaniyah, yang lebih bawah dari pukulan yang kedua. Ini kemungkinan rawi lupa lagi atau memang Nabi bersabdanya demikian. Tapi dalam riwayat lain, man qatala wazaghon fi awali darbah kutibat lahu mi'atu hasanah, siapa yang membunuh cecak pada pukulan yang pertama, artinya sekali pukulan, kutibat lahu mi'atu hasanah, dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Wa fi tsaniyah, dalam pukulan yang kedua, duna dzalik, di bawahnya mungkin 50. Wa fi tsalitsah, dan yang ketiga duna dzalik, di bawahnya lagi. Ini mungkin yang 25 atau gimana ya, walau alam. Mengapa pukulan yang pertama atau sekali pukul pahalanya besar? Ini merujuk pada kaidah umum seputar
membunuh atau menyembelih, ya. Kata Nabi SAW kan, jangan menyakiti atau memutilasi atau membunuh sobron. Sobron itu pelan-pelan. Sobron teh sabar, ya. Jadi mayhana teh sabar, maksudnya pelan-pelan tuh nggak boleh. Jadi kalau mau bunuh aja sekaligus, ya, jangan dipirit telak gitunya, apanya dulu, tembak kakinya dulu, ya, tangannya, kakarawe dadana gitu. Itu nggak boleh. Harus sekaligus, kalau mau bunuh sekaligus. Termasuk dalam menyembelih, kata Nabi, harus dengan pisau yang tajam, asahula, dan ditenangkan hewannya, jangan dibikin stres. Kemudian menyembelihnya harus sekaligus, ya, pakai badog nu di imah tuhnya seret sekaligus beres. Nah kalau yang dikocok begitu, itu kata jagalnya juga jelek, ya. Jagal jelek berpengaruh pada daging dan sebagainya. Dan di dalil juga demikian. Jadi kalau menyembelih 1 kali geresel, nah itu berarti pahalanya 100. Mendua kali berarti 50. Wah, mendikitu dikocoknya itu menyakiti binatang, ya. Jadi pahalanya berkurang. Sama halnya di sini juga, kalau mau membunuh cecak, bunuh sekaligus, ya. Jangan kan sok dicabak lah buntutnya, ya, ngaranaun potong pan, wah gitu, jadi mainan dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi ini sudah ada dari dulu, geus apaleunnya orang Arab ge baheula buntut cak-cak teh bisa terlepas. Nah itu yang sering jadi mainan. Nah itu jangan dibegitukan cecak itu, kalau mau bunuh, ya. Dan saya pribadi ikut aliran yang madhab kontekstual. Terlebih ini dalam riwayat lain, jawaban dari pertanyaan ibu-ibu mah segala sieun, ya. Cucunguk, kemudian cecak, ya. Ini ada cecak yang boleh dibunuh karena menakutkan, maka silakan. Ada lagi yang menjelaskan yang dimaksud cecak di sini adalah toke, ya. Tapi udah beda bahasa Arabnya, sam abros, toke, cicak, ya. Jadi sekali lagi, saya pribadi ya ikut ulama yang mazhab kontekstual. Yang dimaksud perintah di sini membolehkan, silahkan bunuh kalau memang mau dibunuh, dan itu karena membahayakan fuaisikon. Nah, itu membahayakan, menyantap. Kemudian hadis berikutnya tentang membunuh semut. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajarah. Seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu ada yang istirahat di bawah pohon. Faladaghathu namlatun, lalu kemudian dia digigit semut. Sireum naon panu bahaya teh, sireum ateu, sireum beureum, nyeri. Fa amara bi jihazihi, maka dia memerintahkan, keluarkan cenah itu barang-barang yang ada di kendaraannya. Fa ukhrija min tahtiha, lalu dikeluarkan dari bawahnya. Walau alam, maksudnya dikebawahkan. Mencari apa? Mencari nama korek api, ya, atau bensin. Tsumma amara biha fa uhriqat, lalu kemudian Nabi itu memerintahkan agar sarang semut itu dibakar. Fa auhallahu ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepadanya, fahalla namlatan wahidatan, mengapa tidak 1 ekor semut saja, ya. Jangan didorong kabeh. Jadi di sini Allah menegur seorang nabi yang membakar sarang semut. Itu jadi dalil tidak boleh membakar sarang semut. Jeung memang di lembur mah sok kitu cenah, ya, abdi ge laporan ti orang lembur.
tetep pernah ngalaman ya mun aya sarang beuri teh kesel banyak itu banjur minyak tanah turu we gitu. Itu nggak boleh, haram. Terlebih dalam hadis yang lain Nabi bersabda la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan menyiksa dengan siksaan Allah. Ari api iman neraka mah siksaan Allah, khusus ke Allah saja yang menyiksa dengan api membakar itu. Kalau kita nggak boleh, haram ya, mau ke hewan apalagi ke manusia. Dan Ali pernah membakar orang yang murtad, saking geuleuh meureun ya, dibakar, dan Ibnu Abbas protes. Lupa dengan hadis ini, Ali pun kemudian meralat ya, ada geus kagok geus maot kan. Kata Nabi kan, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya bunuh. Kenapa? Karena pasti berbahaya ya, dia pasti bikin separatisme di tengah-tengah umat Islam. Matake atuh bongan sa asup Islam, la ikraha fiddin ya. Ini makanya sering saya tanyakan ulang kepada yang nudek jadi mualaf syahadat, Pak, cete masuk Islam itu enggak ada paksaan, Bapak jangan terpaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam, Bapak harus dipaksa. Mun teu daek dipaksa, geus tong asup ya. Karena keluar dari Islam itu konsekuensinya hukuman mati. So, jadi tong kapaksa. Soalnya yang geus asup daek dipaksa. Nah, itu ditegur oleh Ibnu Abbas, ya maksud bunuh itu bunuh, jangan dibakar. La tu'adzibu bi'adzabillah ya. Apakah ini tidak bertentangan dengan riwayat lain di mana Nabi SAW bersabda bahwa di hadis riwayat kitab-kitab sunan, innallaha yanha an yuqtala an-namlah wan nahlah, Allah melarang membunuh namlah semut, wan nahlah dan lebah, nggak boleh. Nah, ini kembali lagi ke fikih. Jadi secara umum jangan dibunuh kecuali kalau memang sudah membahayakan, dan yang dibunuhnya jangan semua yang membahayakannya saja ya, kan siram macam-macamnya, siram nu berbahaya, nu nyocok, nu kaatul baru gitu, termasuk seserut ya atau lebah nyocok ke orang pikun kabaru. Saya pernah dulu ketika kecil ya, baru itu boleh dibunuh seukuran yang membahayakan, jangan kemudian sarang lebahnya kemudian dibakar, nggak boleh. Apalagi lebah itu kan menghasilkan madu ya, bermanfaat buat manusia. Semut juga ada isyaratnya di surat An-Naml. Nabi Sulaiman saja memerintahkan pasukannya berhati-hati jangan sampai menginjak semut, dan terdengar oleh Nabi Sulaiman ya jeritan namlah teh semut perempuan, dan cek guru biologi cenah memang di sirema raja ayana teh ratu itu dina Al-Qur'an geus aya dikasih tahu. Jadi ratu yang memerintahnya itu semut perempuan ya. Namlah, dan diabadikan di Al-Quran itu menunjukkan bahwa nggak boleh, harus hati-hati. Cuma kalau memang terdesak ya, misalkan nyocok kan langsung tenggel itu boleh, asal jangan kemudian dibunuh semuanya apalagi sampai dibakar. Kemudian tentang membunuh kucing, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal udzibatim ra'atun fi hirrah, seorang perempuan ada yang disiksa di neraka akibat kucing. Sajanataha, dia mengurungnya, hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fihan nar, dia masuk neraka akibat kucing itu. La hiya at'amatha, karena dia tidak memberinya makan, wasaqatha, dan memberinya minum, id habasatha, ketika dia mengurungnya.
wala hiya tarokatha, atau juga dia tidak melepaskannya, ta'kulu min khosyasil ardi, untuk makan dari binatang-binatang melata di bumi. Ini jadi dalil berarti membunuh kucing itu haram, ya. Beda dengan membunuh anjing. Anjing galak tentunya, bukan anjing pemburu atau penjaga. Anjing galak mah paehan oge halal. Tapi kalau kucing haram dibunuh. Bahkan mengurung kucing dan tidak memberinya makan yang layak itu termasuk dosa. Kalau sampai mati, sampai disiksa di neraka. Dan ini hadis jadi kontroversi ya sampai hari ini bagi yang senang burung, ya. Boleh tidak ngukut burung dalam sangkar, ya. Alasan orang-orang yang membolehkan boleh cenah asal di Paraban gitu. Tapi saya pribadi ikut guru-guru saya dari dulu, ya. Bahkan ada lagunya kan di Nakiro'ah Rosidah, al-habsu laisa madhabi, bahala tajiziyah diajar. Kurung itu bukan keinginanku, ya. Siapa yang mau dikurung dalam sangkar, ya. Burung itu tidak ingin dikurung dalam sangkar, burung itu inginnya bebas. Kecuali japati, da japati mah memang dibebaskeun merpati mah. Jadi justru di kandangan teh nyalamatkeun maneh nah biar ada sangkar di Paraban biasa. Tapi kalau burung yang lainnya itu betul-betul dikurung, dan itu bagian dari kezaliman. Meskipun di Paraban tetap saja dia tidak bisa hidup sebagaimana mestinya. Tugas burung itu kan terbang, ya, terbang. Iya mah di kurungan ngapung moal ya, kecuali japati mah kan merpati mah bisa terbang seperti biasa, balik lagi. Ustaz cenah eta hayam, hayam mah puguh rek di dahar, ya. Ayam itu kan konsumsi jadi boleh. Kemudian kambing, sapi, unta, kuda mau puguh buat kendaraan, ai manuk jang naon, ya. Hari akuarium kumaha? Ya demikian juga kalau menurut saya, ya. Minimalnya syubhat, ya. Karena mengekang hewan dari habitatnya, ya. Meskipun di Paraban dan sebagainya. Nya kecuali lauk nu deuk dahar teu naon di balongan untuk dimakan. Akuarium ada moal dimakan, ya. Minimalnya syubhat. Jadi ini tidak jadi dalil, karena yang namanya kucing meskipun disangkar kan bebasnya kucing mah, jika japati moal dikurung terus. Tapi kalau memang kucing itu dikurung terus, ya itu berarti dolim, ya. Haram, menyakiti binatang. Itu yang saya tahu. Jadi ini tidak jadi dalil boleh mengurung hewan asal dikasih makan. Kembali lagi pada tabiat asal hewan tersebut. Dan di sini walhi harus jadikan rujukan juga, ya. Apa kriteria dolim ke hewan dan tidak, ya. Kan kita belajar ada habitat, ya, hewan itu ada habitatnya, bukan hanya hewan-hewan kayak harimau, kera dan sebagainya, semua, ya, termasuk yang tadi kita bahas, ya. Kemudian berikutnya tentang tikus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fukidat ummatun min bani Israil, tiba-tiba hilang satu umat dari Bani Israil, la yudra ma fa'alat, tidak diketahui di mana jejaknya, ngaleungit, wala uraha illal fa'ru, dan aku diberitahu bahwa mereka kemudian jadi tikus. Ala tarawunaha idza wudi'ala albanul ibil lam tasrabu, tidakkah kamu perhatikan tikus itu kalau ditaruh susu onta nggak mau minum,
Wa idza wudi'a laha albanusya syaribatuhu. Tapi kalau diberi susu kambing, bukan susu yang busuk dia namanya, syaribatu, dia meminumnya. Duh, kada orang mah susu onta eueuh, susu domba eueuh. Susu embe eueuh. Susuna susu sapi. Karena orang Yahudi itu kan mengharamkan air susu unta, ya. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Itu harrama Israilu ala nafsi itu daging unta dan susu unta. Matak cenah beuri teu daekeun. Nah, da orang Yahudi baheulana. Turunan eta gitu. Abu Hurairah berkata, "Fahadatu bi hadzal hadits Ka'ban." Aku menyampaikan hadis ini kepada Ka'ab. Faqala, ini Ka'abnya Ka'ab al-Ahbar ya, tabi'in yang dulunya ulama Yahudi. Anta sami'atahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Na'am, nya." Qala dzalika miraran, berulang kali cenah beliau mengucapkannya. Qultu, kata Abu Hurairah, "Aqra'ut Taurah." Memang saya dulunya baca Torah kayak kamu cenah gitu. Enggak. Afa unzilat alayya Taurah. Memang aku dapat wahyu Torah. Ya, nepikeun ka bisa apal eta dari Torah. Enggak, saya enggak baca Torah, enggak bisa baca bahasa Ibrani cenah gitu. Ya, saya tahu pasti dari Nabi, enggak mungkin dari baca Torah langsung. Beda jeung Ka'ab al-Ahbar karena dia dulunya ulama rabi Yahudi, ya, masuk Islam. Nah, cenah bisa apal cenah gitu. Tapi ini kalau kita telusuri hadis-hadisnya, bukan hanya tikus, termasuk biawak ya yang sudah pernah kita bahas. Jadi kata Nabi, saya takut ini diantara kaum yang masakhahumullah, yang Allah ubah bentuknya ya. Dan di surat Al-Maidah kan ada disebutkan mal'anahullah wa ja'ala wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dijadikan diantara mereka Yahudi itu enggak semua, ada yang dijadikan kera dan ada yang dijadikan babi ya. Jadi diantara kera dan babi itu dulunya ada yang pernah berasal dari orang Yahudi. Dan kita memahami ya, para ulama jumhur eta teh cenah jadi kera atau manusia seperti kera. Atau manusia seperti kera mau disebut kera ya. Monyetnya gitu. Ini juga ada yang jadi babinyaan, termasuk ini hadis menguatkan. Ada yang jadi tikus, ada yang jadi bayawak. Tapi dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, aku sekarang sudah diberi wahyu. Ketika Nabi ditanya kenapa enggak memakan biawak, di awal jawabannya begitu, di jawaban yang lain silakan, aku tidak senang saja. Dan aku sudah diberi wahyu bahwa kaum yang Allah ubah bentuknya jadi hewan itu tidak berketurunan. Nah, jadi berit nu ayeuna mah lain berit Yahudi. Kan memang meureun aya titisan cenah matak cek Nabi sok we cenah songgeun susu onta mah daekeun ya. Susu embe mah daekeun ya. Karena susu unta itu di Yahudi kan haram ya, ada di ayat pertama juz 4 ya. Kemudian sakyul bahaim, memberi minum binatang ternak. Nah, atau bukan binatang ternak, binatang melata ya. Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang lelaki berjalan di satu jalan, istadda alaihil atash, dia merasakan sangat kehausan. Fawajada bi'ran, lalu dia menemukan satu sumur.
Sumur teh tidak selalu dalamnya, di Arab balong disebut sumur, pokoknya mata air. Ya. Tapi kalau di sini memang dalam, fanazala fiha, dia lalu turun, fasyariba, minum, thumma kharaja, kemudian naik lagi keluar. Faidza kalbun jalhathu, lalu ternyata dia menemukan anjing yang sedang ngelel. Ya, kadin Al-Qur'an lagi gitu. Anjing mengelel we ing tahmil alai yalhas au tatrukhu yalhas, dibere ngelel teu dibere ngelel, delingan ngelel teu delingan ngelel gitu siga anjing. Da angdar tahum amlam tungdirhum la yu'minun sawaun alaihim. Yaqulus sara minal atos, dia malah sampai menjilat-jilati tanah karena haus. Nah, pan anjing mah teu bisa naiknya. Aya geuning dalil enon dongengna hayang anggur alus tapi anjing teu bisa naik. Aya satu nu lain ulah cenah hasum ya, padahal mah lain hasum manehna teu bisa naik. Dongengna dina mutolaahnya dongeng Arab baheula. Maka kemudian faqala rajul, orang itu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atos, sungguh anjing ini sudah merasakan kehausan, mithlul ladzi kana balagha minni, seperti yang tadi aku rasakan. Fanazalal bi'ra, dia pun turun ke sumur, famala khuffahuma, lalu dia mengisi penuh sepatunya dengan air, karena sepatu orang Arab itu kan juga sepatu ninja, sepatu tentara ya, tertutup dan talian deh. Kalaupun ada tali bagian atasnya saja, jadi pinuhan tah, atau sepatu kita ge sepatu cibaduyut bisanya yang sagelaseun. Kemudian summa amsakahu bifih, dia menggigitnya dengan mulut dia, karena kan dia naik. Jadi si sepatu itu digegel ku bahamna. Hatta rokia, kemudian dia naik. Fasakol kalba, lalu dia pun memberi minum ke anjing itu. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih kepada orang itu. Faghfarolahu, dan mengampuni dosanya. Nah, ini jadi dalil yang tadi, tidak semua anjing harus dibunuh. Kalau memang anjing harus dibunuh, ayo mumpung kehausan mau bisa ngelawan paehan gitu, enggak ya. Yang berbahaya atau yang membahayakan itu yang berhak dibunuh, termasuk nanti fikihnya ke hewan-hewan yang lainnya juga ya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran, apakah bagi kita ada pahala dalam urusan hewan-hewan seperti ini? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada setiap yang berjantung basah itu ada pahalanya. Maksudnya kepada setiap makhluk hidup kita memberi makanan, memberi kehidupan, itu jadi pahala ya. Dan ini juga yang tadi termasuk. Jadi kalau memang cecak itu tidak membahayakan, nyantep ya, tidak kemudian harus dibunuh. Wallahu a'lam. Ini gambaran anjing saja hewan yang najis, hewan yang di riwayat lain boleh dibunuh, ai di paraban mah kudu, apalagi ini hewan yang tidak najis ya, hewan yang tidak harus dibunuh. Ini harus diperhatikan makannya dan sebagainya. Dan ada bagusnya juga ya, yang ayeuna usum naon pets hewan piaraan, pan parabna ge leuwih mahal tibatan parab jelema. Parab sasatuan serius gitu. Tapi tentunya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tadi kita singgung. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.